Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Tuan Misteri dimanapun Anda berada, kita bisa berjumpa lagi dengan Abah. Dan di malam ini Abah akan coba untuk bercerita tentang cerita nyata, sahabat. Tentang cerita nyata, yaitu Abah kalau bisa ya dikatakan mau ditumbalkan kasarnya. Dan cerita ini mudah-mudahan untuk sahabat semua bisa menjadi perjalanan dan kehati-hatian. Janganlah kita langsung percaya atau bagaimana, dikarenakan kalau salah satu orang awalnya dari uang, dari rezekinya itu kurang sama diri kita, tiba-tiba menjadi baik dan mengasihnya itu tidak tanggung-tanggung. Emang itu tidak semua, tapi itu kita harus hati juga, seperti yang pernah Abah alami waktu Abah pernah kerja. Dan sebelum Abah melangkah ke cerita Abah ini, jangan lupa untuk sahabat like, subscribe, dan komennya. Dan jangan lupa untuk sahabat semua tonton terus, walaupun Abah belum bisa melangkah ke tempat-tempat yang lebih jauh, tapi mudah-mudahan video-video Abah ini bisa menghibur dan ada hikmahnya untuk sahabat semua. Dari video-video Abah ini, bila mana ada kekurangannya, Abah minta maaf yang sebesar-besarnya. Ambillah yang positifnya, malah yang negatifnya. Dan sahabat, Abah akan coba bercerita nih, cerita Abah. Pengalaman ini nyata, sahabat. Kemungkinan jarang-jarang lah kenyataan ini, dan ini kenangan untuk Abah sampai sekarang. Di dalam cerita, sahabat, di waktu itu Abah bekerja di sebuah toko. Toko itu ya toko besar lah, kalau dibilang grosir di pusat kota itu. Abah bekerja waktu itu 6 orang. Dan Abah ini yang mengirim dari gudang ke toko. Kalau gudang kan itu dari toko kira-kira perjalanan 60 meter ke belakang. Bos Abah waktu itu orangnya orang luar, sama kebanyakan kalau Indonesia sih yang punya toko besar-besar di pasaran, kebanyakan ya orang-orang luar. Dan di saat itu Abah bagian posisi jaga gudang. Yang Abah ingat, sebelum kejadian Abah itu sama bos dipanggil ke tokonya, itu disuruh awalnya melayani yang belanja, membantu ya teman lah di toko, dikarenakan Abah bukan bagiannya di sana. Cuman waktu itu Abah dipanggil, dan setelah Abah ngebantu teman di toko, sahabat, dikarenakan Abah kan selalu mengirim barang dari gudang ke toko.
setelah sore abah dilarang kurang tuh sama bos itu, dan akhirnya abah ya tidak pulang sama, karena kan dari tempat kerja ya toko itu ke rumah abah itu perjalanan ialah 1 jam atau 1 jam ya, 1 jam lebih. Teman-teman pada pulang, abah waktu itu di malam Jumat, dan sebelumnya abah pulang abah tuh dikasih uang sahabat, kasih makanan. Dalam hati abah, kok nih bos baik banget nih baru-baru ini gitu. Uangnya itu lah lumayan sih, kalau ibaratnya gaji abah dulu itu 1 bulan itu berapa, nah itu 1 hari itu melebihi gaji abah itu gitu ceritanya. Tapi abah tidak punya gambaran atau pikiran yang enggak lah. Dan akhirnya uang itu belum dibelikan apapun, dikarenakan ngasihnya itu kan sore kalau tidur di sana, kalau makanan dia itu ngasih lah 1 gitu kata gitu. Di dalam kita sahabat ada itu malam tidur sendiri, dikarenakan di dalam gudang itu sahabat macam-macam makanan itu ada, dikarenakan itu si engkau itu ya engkau lah itu kan orang luar ya, orang Cina lah dibilang, emang tidak sama kemungkinan. Abah juga tidak memandang awalnya ke situ, cuman riwayat dan kenyataan abah setelah menerima uang itu ada kejadian yang luar biasa sahabat, secara mistis, dan itu fakta abah melihat sendiri di gudang itu. Setelah malam sekitar jam setengah 1 apa iyalah antara jam 12 setengah 1, di bawah itu ada suara-suara yang lagi mandi, dikarenakan abah tidur di atas di dalam gudang, cuma gudangnya luas sekali dan bikin suatu tempat tidur pakai kayu, jadi pakai tangga gitu ke atas. Dan waktu itu suasana kurang enak, panas yang abah rasakan waktu itu. Abah juga udah ya kalau ibaratnya mau pulang udah malam gitu, lagi udah tanggung jawab disuruh tidur gitu kan. Nah pas jam yang abah katakan tadi itu di antara jam 12 setengah 1 sahabat, ada orang mandi di bawah itu, sebenarnya mah belum turun, yang mandi yang narik, kemungkinan kalau dengar suara ember tarik sahabat, karena suara itu enggak berhenti, ada yang cuci piring segala macam, yang tarik besi, keras sekali sahabat. Akhirnya abah turun ke bawah. Setelah di bawah itu energinya besar sekali, sampai yalah merindingnya luar biasa. Dan setelah di bawah abah lihat ke kamar mandi, tidak ada air yang netes dan tidak ada apapun. Dan abah melihat ke sana ke sini tidak ada suara, cuma energinya besar. Setelah beberapa menit sahabat, di samping abah itu kan ada dus besar, mungkin bekas dus apalah tidak tahu, yang penting besar tinggi dusnya itu. Pas abah dilirik si dus itu sahabat, yang namanya kaget luar biasa, dikarenakan dus itu jalan sendiri, berjalan gitu. Abah sampai gisik-gisik mata gitu kan, kok dus itu jalan, ternyata iya jalan. Dan akhirnya abah mengambil dus itu
lalu diseret lagi sama abah ke tempatnya asal. Nah udah berapa menit si dus itu jalan lagi ke yang tadi itu di pas pintu, pintu itu ke tempat ke dalam gudang itu. Di dalam gudang itu kan tiap di kamar-kamar makanan-makanan semua sahabat. Udah ketiga kalinya sama abah itu dibalikin lagi sahabat tuh si dus itu. Tiba-tiba sahabat, aneh bin ajaib itu terjadilah. Pintu itu dikunci sahabat, tapi tiba-tiba kayak dorongan, entah apa ya, dibilang ada angin, tidak ada, dikarenakan di dalam gudang tuh abah tidur. Pintu terbuka, kuncinya itu lepas sahabat, kunci gemuk itu lepas. Abah sampai kaget. Dan akhirnya abah kalau dibilang ya, kalau ibaratnya mungkin orang mau nyuri gitu kan, punya ilmu kehalimunan gitu kan dalam hati abah, tapi tidak mungkin gitu kan masuknya, ibaratnya itu kalau mau ngambil iseng-iseng dorong-dorong dus gitu kan. Tiba-tiba sahabat setelah pintu terbuka itu, abah jelas dengan mata itu sesosok makhluk di pas pintu terbuka itu, tinggi, besar, berbulu, matanya tuh merah tajam. Dan kalau ya abah dilihat, ini kepalanya itu ke atas itu kan di sahabat itu tempat itu dia tuh nyampe ke atas itu. Nah setelah itu abah tuh kalau dibilang kemungkinan ya kepribadian abah itu apa, buyar ya dahulu tuh. Abah bengong, tiba-tiba sahabat makhluk itu mengangkat tangannya itu ke depan, dan apa bulu-bulunya ini sampai kayak monyet lah, kera gitu kan, cuma kuku-kukunya ini. Dan kalau dilihat matanya itu merahnya tuh merah, wah merah banget itu. Dan tangannya itu menunjukkan ke abah. Nah setelah tangannya diangkat sahabat, ada energi yang cukup kuat, rasanya itu panas. Nah tiba-tiba makhluk itu mau apa, kalau dibilang mencekik tangannya itu ke depan, karena kan abah tuh udah gelap, apa ya, dalam cerita itu. Cuman dari belakang itu kayak seperti ada bayangan dari belakang abah ini, pintu yang terbuka kan di depan tuh, ada bayangan sosok wanita pakai baju biru gitu kan, menyambar si sosok itu yang mau mencekik abah. Cuman sosok wanita itu abah tidak tahu, dikarenakan itu membelakangi ya, mukanya ke sana, cuman dia itu bajunya biru-biru kayak pakai ialah kremo entah siapa. Nah setelah datang makhluk itu juga hilang sahabat, hilang. Dan energinya di sana itu pokoknya wah luar biasa, banyak suara-suara yang ketawa, dan ada suara yang tidak mengerti entah bahasanya apa. Nah dari situ abah itu mendekati pintu yang terbuka, karena di atas pintu itu sahabat ada suatu bungkusan besar, warnanya itu merah. Kata dalam pikir abah waktu itu, kemungkinan makhluk ini dari sini mungkin punya bos atau simpanan apa gitu kan. Nah pas dibuka sahabat, bungkusan itu di dalamnya itu banyak benda-benda yang aneh. Maka abah semakin kuat kemungkinan ini energi yang menyerang abah gitu dalam pikiran. Karena di dalam itu sahabat luas, walaupun ditemukan luas kosong, maka sama abah tuh kalau bahasa Sunda apa ya, kajut kundang gitu kan. Di dalamnya itu banyak benda-benda yang aneh lah pokoknya, entah kalau dibilang kayak kewangian-kewangian gitu kan, cuman baunya itu menyengat. Dan sama abah ceritanya dibakar sahabat. Setelah dibakar itu sahabat,
suara itu semakin dahsyat sampai suara kalau dibilang buta hijau mungkin ya, kalau itu suara itu sampai oh seperti orang apa ya, eh, punya serak tenggorokan gitu, suaranya itu keras. Nah dari situ abah itu sudahnya dibakar itu habis, abah itu kayaknya bangun itu muter gitu, perasaan itu muter-muter. Dan di saat itu abah kemungkinan kalau ada yang tahu abah tidak ingat, itu kemungkinan tidak sadar diri lah sahabat. Cuman abah mimpi sedikit, kemungkinan waktu itu tidak sadar, dan abah mimpi dan kamu harus ngikut katanya, dan kamu udah merusak. Kata abah itu di dalam mimpi ikut kemana, karena kamu itu udah dikasih gitu. Nah waktu itu abah baru bangun sahabat, dan pagi, dan besoknya kejadian itu abah tidak bilang sama siapapun. Dan abah juga dikarenakan badan sakit, energinya itu ya menggigil, panas dingin, dan abah minta izin sama bos nggak bakal kerja, pulang. Dan bos ya kalau emang sakit katanya ya udah kamu pulang. Setelah pulang sahabat, di rumah abah semakin parah, dan di malamnya itu dada abah ini semakin panas dan keluar darah segar, bukan sedikit-sedikit sahabat. Dan ini abah, kisah ini real dan nyata, dan istri abah juga ini lagi di samping abah. Nah dari situ sahabat, di luar rumah abah itu banyak suara-suara aneh, suara buta, dan ada yang menarik bambu, ada yang memanggil gitu kan. Cuman yang menolong abah itu selalu wanita itulah, sosok itu yang selalu menghandle apapun yang terjadi. Cuman waktu itu abah darah itu semakin besoknya itu semakin hebat sahabat, dan akhirnya abah melihat istri pun udah hitam gitu kan, kayak kucil-kucil kunang-kunang itu. Dan abah jujur tidak sadarkan diri sahabat. Dan dari itu tidak disadarkan diri itu sahabat, abah bisa melihat, percaya atau tidak ini fakta yang abah alamin. Abah bisa melihat abah pribadi lagi berbaring, cuman berlumuran darah dari sini ke sini penuh. Nah dalam hati abah berkata begini, mungkin saya ini meninggal gitu kan, karena kok bisa melihat jasadnya gitu kan, sama gitu kan, baju itu yang dipakai itu, yang keluar juga itu. Cuman yang keluar itu baju abah yang dipakai itu tidak ada darahnya sahabat. Ini nih keanehan saya mimpi. Cuman yang dipakai, yang tidur darah semua. Ini abah lagi kebingungan di dalam cerita sahabat. Datanglah sosok, bajunya itu jubah seperti para wali ya, di jubah dan ada ikat kayak gitu, entah siapa. Lagi abah ngomong sendiri, mungkin ya Allah ini meninggal. Dan sosok itu ada di samping berkata begini, cuman waktu itu bahasanya bahasa Sunda sahabat, kamu tidak mati. Nah kalau ini kan yang saya lihat itu kan saya, kalau saya ini siapa, kalau itu jasadmu dan kamu manusiamu itu. Nah bagaimana, kata saya waktu itu, saya bisa masuk ke situ. Kata stok itu sahabat, jangan dulu, kamu harus membersih jiwa, harus punya perjalanan yang kamu tempuh. Nah saya bingung sahabat, perjalanan apa yang saya harus tempuh, karena saya orang bodoh tidak tahu gitu kan. Dan akhirnya
Tangan abah waktu itu dipegang sama sosok itu dalam mimpi. Ini dalam mimpi sahabatnya, dalam mimpi dipegang, peganglah katanya tangan saya, langsung meram. Dan udah dipegang meram. Setelah abah membuka mata, kok tiba-tiba ada di satu tempat yang luas, tapi pepohonan itu tidak ada yang tinggi, tidak yang pendek, dan tidak ada gunung. Jadi tempatnya itu redup, kayak seperti rembulan lagi besar lah. Nah, itu terangnya itu kayak begitu, jadi tidak merasa energi panas gitu. Nah di situ sahabat, setelah mata saya dibuka, kok di situ ada jalan tuh tiga cabang. Nah sosok itu nanya, kalau emang kamu manusia, itu diri manusia yang tahu jalan mana lah yang kamu akan diambil. Jalan ini mau ke kiri, kata sosok itu boleh, mau yang kanan juga boleh, mau yang kanan juga boleh, terserah, hak pilihanmu. Dan waktu itu abah memilih jalan itu sahabat, menunjukkan yang sebelah kanan. Dan setelah abah memasuki jalan yang abah ditunjuk tadi, di pinggirnya itu sahabat, banyak pepohonan-pepohonan itu yang daun-daunnya itu wah sangat indah kalau abah lihat. Dan rumputnya itu kayak seperti halus lah, kecil, rata. Nah saya bertanya waktu itu sama sosok itu sahabat, dan ini mau kemana? Dan kamu tidak usah menanya saya, jalankanlah perjalananmu, karena itu pilihanmu. Waktu abah berjalan, setelah beberapa menit dalam perasaan berjalan, abah di depan itu kok banyak rumah, baru semua rumahnya itu, sampai ya genteng itu merah-merah semua sama. Cuman rumah itu satu pun belum ada yang isi. Nah kata saya, kok ini rumah kosong semua, apa itu tujuannya? Dan di depannya itu abah, yang abah ingat nih, ada kolam, airnya bening sekali, dan ada 2 pohon tangkai yang cukup banyak buahnya tuh. Kalau dilihat waktu itu abah masih ingat, anggur ya, anggur sama apel merah tuh. Cuman mau masuk ke gerbang ke sana itu tidak boleh, dikarenakan sosok itu jangan kamu ke sana, cuman kamu harus bisa membayangkan energinya, perjalanannya, dan kamu harus tahu apa yang kamu akan bawa. Nah ini tujuannya dan artinya apa yang kata saya itu waktu itu. Setelah itu coba kamu lirik ke sebelah kanan, ternyata di sebelah kanan sahabat ada buah durian, kalau saya ingat itu kedongdong dan jeruk gitu kan, 3 macam itu. Kok ini apa? Sosok itu mengatakan, ambillah duniawi, isikanlah pada kepribadianmu, dan ambillah secara isi ilmunya. Dan seperti ketajaman durian, luarnya itu sobat kan tajam, nah tapi dalamnya kan mempunyai rasa yang cukup enak durian itu. Nah setelah saya dia kasih tahu sama sosok itu, artikanlah, jangan kamu dipandang ibaratnya durian ini tajam, tapi dia mempunyai rasa yang luar biasa. Seperti ambillah sosok jasad manusia, dari mana saya ngambil? Akhirnya dari perkataan, kata perkataan sahabat, dalam arti kita jangan dulu mengambil kesimpulan orang itu jelek. Kalau kita kata-katanya itu seperti kalau bahasa Sunda itu bukan tidak sopan, sepertinya Sunda kasar lah. Belum tentu orang itu kesimpulannya jelek dan hati nuraninya tidak baik. Seperti durian
luarnya tajam tapi dalamnya itu punya ciri khas enak. Jadi jangan memandang ucapan manusia itu begitu, belum tentu punya kejelekan. Nah, seperti buah kedong-dong, dalam arti janganlah kita begitu percaya, begitu yakin mendengar kata-kata yang halus, tapi kita harus membaca apa betul kalau saya itu tulus dengan isi hatinya. Seperti kedong-dong, luarnya halus tapi dalamnya kan seperti bijinya itu banyak urat-uratnya itu dari bijinya. Nah itu, jadi seperti buah jeruk juga sama, halus tapi kan walaupun emang perbedaannya dikit. Kalau jeruk asamnya begini, kalau kedong-dong begini. Jadi kesimpulan kepercayaan kita, jangan melihat keadaan orang itu lemah lembut, jadi kita lihat kepribadian, dikarenakan dari situ saya ini harus dipelajari dan itu ada di diri manusia semua, sahabat. Dan setelah itu kita harus tahu, sebelum kita memegang kaidah Islam itu kita harus punya ibaratnya perilaku atau akhlak itu ada wujudnya katanya. Apa muncullah sebuah sosok huruf, sahabat, alif berdiri gini, cuman ada tajwidnya bawahnya itu ibaratnya alif di atas ya. Kalau alif jabar itu kan di atas alif jabar a. Nah sananya tujuannya ini apa? Kalau kamu emang pengen tahu manusiawi, kemanusiaan, olahan ilmu, walaupun kamu dipandang seperti orang bodoh, kalau alif itu dipatah jadi a, coba kamu artikan kepercayaan kita kemana? Timbullah ya a, akhlak lah. Alif jabar a, akhlak kita pertama kita yang harus pegang sebelum melajari perjalanan, yaitu kaidah Islam. Lalu ada lagi satu alif, cuman patahnya itu di bawah, jadi alif PSI kemungkinan itu. Jadi artinya itikat kita harus sesuai dengan punya jelek sama orang lain, sama saudara, sama siapa. Dikarenakan dari pelajaran yang abah dapat begitu, sahabat, cukup ibaratnya ada petunjuk ini dari dalam mimpi ya, sahabat. Cuma abah menceritakan ini kenyataan perjalanan. Lalu muncul lagi alif 3 ini, sahabat, alif PS nya di atas, jadi dibacanya itu alif PSU. Jadi ucap kita itu harus merasakan, harus dijaga. Kalau bisa kamu harus puasa dari ucap yang berat ini katanya. Masa bagaimana? Pertimbangkan ucapmu, jangan sewenang-wenang ucapanmu. Sebelum kamu diucapkan, kamu harus bisa mempertimbangkan, karena ucap udah keluar, tidak bisa diulang, dan kalau ucapanmu akan menyakiti itu akan terjadi. Maka dari alif pertama, alif jabar a, alif PSI, alif PSU, jadi akhlak, itikad, ucap kamu harus menguasai. Kalau pengen tahu koreksi kaidah Islam itu ada di diri kemanusiaan, jati diri dan manusia. Itulah ceritanya, sahabat. Dan akhirnya, sahabat, setelah itu ya apa kondisinya, emang kalau jasad mudah darah, tapi kalau abah dalam mimpi abah kok nggak apa-apa. Itulah mimpi abah, tidak merasakan entah mati susun apa, tidak tahu ya. Cuman fakta ini jadi perjalanan, dan yang kuatnya apa mendapat beberapa kalimat itu, sahabat. Itulah yang abah menceritakan. Cuman kalimat itu abah tidak akan diucapkan karena itu kemungkinan untuk abah pribadi dan rahasia. Dan dari situ emang ini masih banyak perjalanan abah, sahabat. Perjalanan di sananya yang ngasih tahu, bahkan koreksinya hidup tujuannya apa, dan ibaratnya tingginya gunung itu apa. Jadi antara dari akhlak,
itikat ucap itu sahabat dari alif. Pertama itu ada diri kita, kalau kita telah siap memegang dan menjalankan itu akhlaknya itu, baru mempelajari yaitu alif-alifan itu. Itulah kan dasar kita mempelajari dari situ untuk mengisi rohani, yaitu keadaan Islam. Kita diajari karena puasa itu seharusnya yang lebih pedomannya kuat puasa diri pribadi tiap hari. Kalau puasa ucap mata tangan itu semuanya sahabat. Maka tujuannya kita sebelumnya kita melangkah ke mencari pengalaman, dan dasarnya pondasinya itu kepercayaan dan keimanan itu datangnya dari kita pribadi, menimbulkan bahkan Islam itu cukup besar. Cuman ilmu itu kita harus mencari, bukan hanya dibaca kemungkinannya. Seperti kalau cuman dibaca mudah lah ibaratnya alif jabar a, alif psi, alif psu bersatu ayu, tapi diambil lagi jadi akhlak itikat ucap kamu harus dibawa karena kamu melajari isi kitab ini. Jangan dibohongin, jangan dibawa tidak benar. Jadi sahabat, dan sahabat, untuk manusia itu dan Allah itu tidak memilih agama apapun, dikarenakan yang dipilih sang pencipta itu akhlaknya, tabiatnya, kelakuannya. Walaupun kita orang Islam, tapi kalau kelakuannya ya ibaratnya tidak sih, yang ibaratnya gini aja nih, adalah dapat copet diambil KTP-nya, kalau dibaca namanya si B, agamanya Islam. Apakah itu akan menyelamatkan? Kemungkinan tidak. Maka itulah Islam juga belum tentu bisa menyelamatkan semua umatnya, dikarenakan tergantung akhlaknya mungkin. Maka Allah itu andaikan orang agamanya orang mana Nasrani atau bagaimana, kalau akhlaknya benar, nah itulah Allah alam pertimbangan ada di sang pencipta sahabat. Kita sebagai manusia jalanilah keakuran dan segala-galanya sahabat, dikarenakan di situ dalam perkataan ada lakum dinukum waliyadin, dalam arti kalau yang tahu artinya apa, ibaratnya agamamu agamaku berbeda, tapi kita harus bersatu. Jadi jangan mempunyai kita merasa tinggi, dan jangan rendahkan agama orang lain. Kemungkinan di situ yang pada itu sahabat. Dan sahabat, cerita ini mungkin abah bisa menyambung karena kan panjang. Abah itu waktu itu perasaan sahabat entah sejam, kalau abah ingat sejam lebih lah, tapi kenyataannya abah itu 2 hari 2 malam sahabat. Abah itu udah di kain kapan loh, udah tertutup, udah ya, dari karenakan abah kan udah 2 hari. Cuman istri abah waktu itu mempertahankan kondisi abah, dikarenakan abah waktu sakit pesan jangan diapa-apain kalau ada apa-apa, dikarenakan abah mengingat dan kejadian itu di rumah itu ya sebelum abah mimpi-mimpi begitu, ada suara buta dan banyak makhluk yang mengganggu ke rumah. Ada wah pokoknya abah itu kemungkinan mau ditumbalkan. Cuman alhamdulillah sampai sekarang abah masih masih diberikan panjang umur sahabat. Dan abah mudah-mudahan konten ini untuk sahabat bila mana ada, tapi emang tidak semuanya, kalau asli mah syukurlah uang dikasih besar. Kalau andaikan awalnya bos kita itu pelit tiba-tiba menjadi baik, kita harus waspada sahabat. Apalagi dikasih baju sarung, nah itulah ciri khas yang akan ciri untuk kita diambil di situ. Seperti abah kan baju apa lupa nih tadi, baju sarung dikasih itu waktu itu, warnanya itu sarungnya itu warna merah, bajunya itu ya kayak begini nih, bajunya kayak putih. Dan akhirnya ada kejadian begitu sahabat. Dan mungkinan sahabat semua untuk cerita abah ini, kenyataan ini, dan akhirnya abah dapat pengalaman dan abah bisa merasakan energi gaib dan bisa melihat perjalanan bukan abah indigo. Kalau indigo sama abah kemudian beda, abah mendapat kalimat cuman kami jadi fakta dan bisa digunakan. Itulah keajaiban abah. Abah juga merasa aneh, sebetulnya abah orang bodoh
Cuman dari situ Abah merasa bahkan orang tua akan mati, maka bila mana yang mempunyai ilmunya tinggi dari kaidah Islamnya itu merasa tinggi, gunakanlah sebaik-baiknya, dikarenakan di depan Sang Pencipta itu orang tidak akan dipilih, ini mah pintarnya di sini, ini mah di sini, tidak. Tergantung akhlak dan kebaikan-kebaikan kita, karena kepintaran untuk menambah wawasan, tapi akhlak dan kebaikan itu menimbang untuk bekal kita pribadi. Mungkin cuma itu yang Abah sampaikan, sahabat. Sebelumnya Abah terima kasih yang selalu menonton, yang Abah ucapkan untuk sahabat semua, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi mengingat untuk sahabat semua, dan dari Abah ucapan untuk sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.